Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel Juragan Project. Dan sampai pertama buat yang telah masuk channel ini dan yang telah mengklik video ini, semoga pundi kriptonya, dolarnya juga cuannya semakin banyak. Dan yang baru bergabung, selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Bagi yang masih belum bergabung, tinggal kalian subscribe channel ini dan sekarang juga dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate selanjutnya. Oke, di video kali ini saya akan update tentang satu project ini, Ice Network ya. Di sini dia mengupdate dari BSC News. Oke, kita terjemahkan dulu ya. Oke, dan kita terjemahkan. Nah, Ice Network merilis white paper, inilah yang perlu Anda ketahui. Oke. Ya, di sini white paper berinci komponen Ice Network termasuk tokenomics dan banyak lagi. Platform blockchain penambangan seluler baru ini membuat white paper yang telah lama ditunggu ya. Memang bagi pengguna yang ingin mengakses dokumen tersebut tersedia melalui aplikasi Android dan di bagian berita protokol tersebut selanjutnya mengkonfirmasi bahwa versi iOS akan dirilis untuk pengguna iPhone segera. Nah, jadi untuk yang dirilis sementara itu hanya di Android ya. Untuk di iOS masih belum, kita tunggu saja info terupdate-nya. Nah, sini untuk ID adalah identitas digital terdesentralisasi jaringan yang dirancang untuk menjabatani kesenjangan antara kasus penggunaan di dunia nyata dan teknologi blockchain. ID memungkinkan aplikasi terdesentralisasi dApps berbasis Ion dan lainnya untuk berinteraksi dengan pengguna terverifikasi dan terpercaya sekaligus melindungi data identifikasi pribadi mereka dengan langkah-langkah keamanan dan privasi yang ditingkatkan. Oke. Dan di sini di Twitternya ya. Ini 5 jam yang lalu. Oke. Kita terjemahkan saja dulu ya. Hari yang menandakan ke depan pendiri kami, Zeus akan bergabung. Chat Sadie di Twitter Space untuk mengalami white paper kami. Ada pertanyaan, dia punya jawaban. Oke. Dan di sini untuk white papernya saya masih belum tahu ya kapan dirilis, karena kalau white paper itu sudah jelas maka proyeknya ini akan jelas. Jadi dari dulu itu ataupun proyek apapun kalau tidak ada white papernya atau tidak ada ini yang dimakan itu ya apa namanya itu sama juga kayak white paper, cuma dia bukan white paper ya, seperti peta jalannya itu kan white paper ya, peta jalan kan white paper ya. Ada juga satu juga ya, saya lupa gitu ya. Cuma kalau sudah tertera itu akan kedepannya lebih jelas lagi kapan mainnetnya dan kapan bisa DWD untuk koinnya. Oke, jangan lupa untuk rekan-rekan semuanya yang masih belum mining, kalian mining ya. Dan kalau masih belum punya aplikasinya, silakan linknya ada di deskripsi, kalian tinggal klik saja. Dan di sini kalian wajib setelah mendaftar itu kalian nanti buatkan nickname, start earning, profil picture, follow Twitternya, join Telegramnya, semua ikuti, maka ini akan berjalan. Oke. Jadi seperti ini akan berjalan ya. Jadi saya tidak akan menutupi referral itu berapa dan koinnya berapa ya. Biasanya kalau saya itu terbuka orangnya ya. Jadi tidak menutup. Kadang ada YouTuber yang nutupi referralnya, nutupi ininya gitu ya. Kenapa kok bisa gitu ya? Padahal orang tidak akan mencuri ya. Oke. Jadi kalau saya itu simpel saja. Jadi di sini kita coba cek untuk white papernya, masih belum ada di sini ya. Cuma sini ada feedback, delete account, profil polisi, dan ada juga privasi, email, notifikasi. Nah, untuk white papernya di sini masih belum ada. Dan kita coba cek di browsernya yang di ini ya, i.io. Nah, ini adalah situs resminya. Oke, terjemahkan dalam ke Indonesia saja dulu ya. Masa depan terdesentralisasi. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita coba cek mungkin ada untuk white papernya ya. Biasanya itu di bawah ya. Oke, di sini sumber terbuka ya. Di sini kita tidak ada kayaknya. Ini ada white paper. Ini mungkin white paper yang lama. Ya, tapi untuk white paper yang baru itu masih ini ya. Oke, di sini daftar isi ya. Ini adalah daftar isi white papernya, banyak banget. Waduh, susah ya. Nah, ini pendaftaran diri, keamanan, pasar data, sistem pemulihan sosial, model berbasis graf, pendahuluan. Nah, ini papernya banyak nih.
Ya, kita ke ini aja dulu ya, ke identitas ini. Oke. Dalam ranah platform presentasi, autentikasi pengguna dan manajemen tersendiri berdiri sebagai pilar kembar yang menunjang integritas dan kepercayaan sistem Listika. Jadi ini nanti akan ada namanya KYC ya, atau disebut dengan KYC ya. Tapi tidak tahu kapan, dan kita tunggu saja untuk info terbarunya. Sini ada, oke, next lagi, kita ke atas lagi. Dan kita cari untuk kapan akan mainitnya gitu ya. Ini daftar isi ya, latar belakang tonnya. Nah, ini ada kedaulatan diri, keamanan, kembar digital. Nah, ini masih belum ada kapan ini akan distribusikan dan kapan untuk mainitnya, dan mengadakan bla 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 dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu ya. Oke, ini masih belum ada, banyak banget ini ya. Oke, kalau kalian mau baca saja dulu. Ini banyak banget. Oke. Nah, ini white papernya banyak banget. Tujuan, kesimpulan, jumlah, validator awal. Nah, ini pemilihan peluncuran mainnet. Nah, kita klik seperti ini ya. Saat mainnet diluncurkan, 300 penambang teratas dari fase 1 bersama dengan pencipta jaringan EDGE akan diberikan satu sebagai validator. Jadi dari 1 sampai 300 orang itu akan dijadikan validator ya. Sebagian dari 100 validator yang disebutkan di atas juga akan dipilih secara langsung oleh tim jaringan EDGE selama fase ini. Oke, masa kerja dan akuntabilitas validator yang dipilih. Tim 100 validator yang dipilih sendiri oleh tim jaringan EDGE memiliki posisi khusus dalam jaringan. Meskipun pemilihan dan potensi penggantian mereka sebagai besar berada di tangan tim, ada perlindungan yang penting jika salah satu dari validator ini dianggap merugikan jaringan dalam kapasitas apapun. Komunitas memiliki kekuatan untuk memulai pemungutan suara untuk pemencatan mereka. Jadi, jika kalian ingin masuk dalam kategori validator ini, kalian harus berada di posisi 300 ke bawah, bukan ke atas ya. Nah, caranya yang dihitung dari 300 ke bawah, 1 sampai 300 itu jadi validator, itu biasanya ada di sini. Ya, ada di aplikasinya. Nah, mana tadi ya? Ini tadi saya menemukan dan juga validator yang rumit juga ya. Kayaknya harus melebihi 1000 ya kalau nggak salah. Nah, ini jaringan EDGE akan dimulai dengan 350 validator, namun dengan perhatikan masa depan dan pertumbuhan jaringan, jumlah ini diharapkan akan meningkat hingga maksimum 1000 dalam kurun waktu 5 tahun. Buduh, lama juga ya. Dari kumpulan yang diperluas ini, tim jaringan EDGE akan memiliki hak prerogatif untuk memilih 100 validator. Kriteria pemilihan bergantung pada potensi proyek para validator ini untuk menanamkan nilai ke dalam komunitas dan meningkatkan utilitas koin EDGE, baik itu melalui DApp, protokol inovatif, atau layanan lain yang lahir di jaringan EDGE. Nah, ini kayaknya ini nanti di mainnet memang benar ya, 300 validator. Jadi kalian harus melewati fase ini kalau kalian mau jadi validator. Nah, ini kan global ranknya ya, jadi 3000. Jadi kalau mau masuk ke 300 ranking itu kan harus banyak referralnya. Tidak tahu berapa, mungkin ribuan referral bisa kalian nanti masuk ke 300 ranking menjadi validator. Oke, jadi untuk saat ini kalian bisa langsung mining saja dulu, share ke teman-teman kalian, kumpulkan banyak-banyak koinnya supaya nanti setelah mainnet banyak cuannya. Jadi kesimpulan adalah dari video kali ini, kesimpulannya adalah untuk launch mainnetnya itu masih belum tentu kapan. Cuma yang harus diluncurkan 300 penambang teratas dari fase 1 bersama akan menjadi validator dari EDGE Network ini. So, mungkin cukup sekian dari saya untuk editan video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa yang masih belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate selanjutnya. See you the next video.